Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Wa qala aidan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi ini kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibangunkan dalam keadaan sehat wal afiyah, bisa melaksanakan ibadah salat subuh dan bisa menikmati udara segar di pagi hari. Ini juga merupakan bagian dari nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semuanya. Semoga nikmat sehat, nikmat iman yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada kita semuanya, kita bisa mengupayakan untuk bisa melakukan ketaatan kepadanya, bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, para pemirsa jamaah Masjid Al-Ma'arij Telkom Defri yang kami hormati, dan para pendengar sekalian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebahagiaan kepada kita semuanya, memberikan ketentraman kepada kita semuanya, kebahagiaan dalam hidup ini dan kebahagiaan kelak di akhirat. Untuk pagi ini kami akan menguraikan, akan menyampaikan tentang kajian ketika rasa syukur telah tiada pada diri manusia, atau ketika rasa syukur telah hilang pada diri manusia. Kita selaku manusia yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini diciptakan salah satunya memang tujuannya untuk beribadah, dan ibadah tersebut sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah. Syukur itu artinya adalah berterima kasih, ya, berterima kasih, memuji kepada Allah, dan juga syukur itu bisa berarti lebat. Karena orang yang bersyukur itu akan ditambah nikmatnya deras, ya. Arti syukur itu juga bisa berarti deras. Syakarol mator misalnya, hujan artinya turun dengan lebat. Jadi kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nikmat-nikmat yang lain akan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Kalau menurut Al-Asfahani, Ar-Rawib Al-Asfahani, pengertian daripada syukur, gambaran tentang nikmat pada diri seseorang, gambaran tentang nikmat, ya, nikmat sehat, nikmat harta yang diberikan kepada kita, nikmat kita bisa melihat,
nikmat kita bisa mendengar, ini semuanya adalah bentuk-bentuk nikmat. Tergambar pada diri seseorang, tergambar dalam benak seseorang. Kemudian nikmat-nikmat tersebut yang sudah tergambar, terpatri pada diri kita, kita menampakkannya. Ditampakkan bagaimana nikmat tersebut? Bisa ditampakkan dengan mengucapkan rasa syukur, alhamdulillah. Kita bangun tidur mengucapkan, berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Juga ini bagian dari bentuk kenikmatan kepada Allah. Kita mendapatkan kenikmatan bisa tidur nyenyak semalaman, kemudian digambarkan dalam diri kita, alhamdulillah, telah selesai tidur, dibangkitkan dalam keadaan sehat, kemudian mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Masuk kategori definisi daripada syukur. Gambaran tentang nikmat pada diri seseorang, pada benak seseorang, kemudian ditampakkannya. Ya, kemudian ditampakkan dengan mengucapkan alhamdulillah dengan lisan, bisa juga ditampakkan dengan perbuatan, kemudian kita melakukan ketaatan, dan juga bisa ditampakkan di mana diri kita ini, batin kita ini sudah merasa puas, sudah merasa tenang, ya, dan bisa ditampakkan dengan kita bergembira, kita bersenyum. Inilah bagian menampakkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah tertanam, yang telah berada pada diri kita semuanya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bersyukur, maka di situ Allah Subhanahu wa taala akan memberikan banyak manfaat, akan memberikan banyak karunia kepada kita semuanya. Karena di dalam beberapa ayat Al-Qur'an sudah dijelaskan. Misalnya di dalam surat Ibrahim ayat ke-7. Ini saya buka buku ini yang saya pernah tulis dulu, salah satunya tema Al-Quran tentang syukur. Di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7 dijelaskan, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian, ya, jika kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, pasti kami akan memberikan tambahan nikmat kepadamu. Ini sejelas. Salah satu tambahan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, manfaatnya, ya, manfaatnya yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 96. Salah satu manfaatnya ditegaskan di dalam ayat yang lain, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Dan sekiranya penduduk negeri, ya, penduduk negeri amanu wattaqau, mereka beriman kepada Allah, wattaqau, dan bertakwa. Mereka beriman, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mengimani Allah, iman kepada Allah. Kemudian di samping itu, di samping kita beriman kepada Allah, kita bertakwa. Salah satu tanda takwa itu melakukan ketaatan kepada Allah. Di antara bentuk-bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berinfak, kita memberi, kita melakukan kebaikan-kebaikan, itu bagian dari tanda syukur, dan itu pula juga bagian dari tanda takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beriman, bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sungguh kami bukakan, ya, la fatahna alaihim,
sungguh kami bukakan bagi mereka barakatim minas sama'i wal ard, keberkahan-keberkahan. Arti keberkahan adalah kebaikan-kebaikan, ya, kebaikan-kebaikan yang datangnya dari langit, ya, berupa turunnya hujan, dan keberkahan-keberkahan yang lainnya, udara yang ada di antara langit dan bumi ini. Ini bentuk kebaikan-kebaikan, bentuk keberkahan. Kita bisa menghirup udara segar, juga bagian dari keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama yang datang dari langit adalah hujan. Kalau tidak hujan, bayangkan di Balikpapan kering selama 1 tahun tidak hujan, apa yang kita rasakan. Turunnya air itu adalah keberkahan, kebaikan untuk kehidupan kita saat ini dan kehidupan kita yang akan datang. Maka dengan adanya air hujan tersebut, di sana akan terjadi akan tumbuh tumbuhan ketika berbuah kita memakannya. Ini bentuk keberkahan yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala dari langit. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Dan keberkahan, kebaikan yang datangnya pula dari bumi. Dari bumi, katakanlah kalau dari perut bumi adanya emas, adanya tambang batu bara. Di Balikpapan ini, masya Allah, melimpah ruah batu baranya. Sudah bertahun-tahun digali, ya, dengan dari beberapa perusahaan, sampai saat ini masih saja keberkahan yang ada di bumi ini masih banyak sekali, ya. Sudah bertahun-tahun. Salah satunya adalah batu bara yang ditambang, yang digali oleh manusia dari pihak asing atau pihak lokal orang Indonesia sendiri. Sampai saat ini keberkahan, kebaikan berupa harta yang ada di perut bumi ini masih melimpah ruah. Belum kekayaan gasnya, belum kekayaan minyaknya yang ada di perut bumi. Diturunkan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita orang yang beriman, yang bertakwa. Itu yang pertama bagi kita kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, akan diberi keruniaan, keberkahan, kebaikan. Kemudian juga di antara kebaikan kalau kita bersyukur kepada Allah, kita akan mendapatkan kehidupan yang lapang. Kita akan mendapatkan kehidupan yang menenteramkan. Kita akan mendapatkan kehidupan yang menenangkan. Jadi terasa nikmat hidup ini, terasa tentram, tenang, nikmat, ya. Terasa aman dalam hidup ini kalau kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan sesuatu, kemudian sesuatu tersebut oleh kita direspon, oleh batin kita direspon dengan penuh kerelaan, direspon dengan penuh keridhaan. Kita menyikapinya dengan menerima ridho terhadap apa yang kita peroleh, ya. Keridhaan kita dengan mengucapkan tentunya terima kasih. Mendapatkan sesuatu yang sedikit, mengucapkan terima kasih, daripada tidak mendapatkan sesuatu sama sekali. Yang didapat ini sudah merupakan karunia yang perlu disyukuri. Batin kita merasa puas, merasa tentram, merasa ridho dengan apa yang didapat, sehingga sikap kita menyikapi sesuatu yang kita peroleh dengan menyikapinya rasa lapang, rasa ridho, maka akan membawa manfaat, akan berakibat di mana kita akan mendapatkan ketentraman, kita akan mendapatkan kelapangan. Namun sebaliknya, sesuatu yang kita peroleh kemudian kita menyikapinya, kenapa kok saya dapat sedikit, kenapa kok saya peroleh seperti ini, padahal saya menginginkan sesuatu yang banyak, padahal saya menginginkan begini-begini, secara kuantitas begini, secara kualitas harus dapat begini, kok yang didapat kok enggak sebagaimana yang kita inginkan. Sekarang kalau kita merespon seperti itu, ya, dalam diri kita itu akan nantinya akan terasa sempit. Tapi bagi orang yang menyikapinya dengan penuh kerelaan, maka Allah Subhanahu wa taala
akan memberikan kelapangan pada diri kita, pada batin kita. Pikiran kita menjadi jernih, ya, pikiran kita menjadi jernih, kita pun juga menjadi tenang dalam hidup ini. Inilah diantara manfaat kalau kita bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian diantara kenikmatannya lagi, diantara manfaatnya lagi, ini banyak sekali manfaatnya Imam. Sehingga di era modern ini, Bapak sekalian, para pendengar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bapak-bapak dan ibu-ibu, di era modern ini terkait dengan syukur ini menjadi bidang penelitian, attitude research, ya, penelitian tentang sikap syukur, ya, bagaimana dampaknya pada diri manusia, manfaatnya pada diri manusia ketika bersyukur, dan sebaliknya ketika rasa syukur itu tidak ada, ya, atau akibat daripada orang yang tidak bersyukur. Diteliti menurut kajian ilmiah itu dampaknya, ya, dampak atau manfaat daripada orang yang bersyukur itu sangat luar biasa terhadap kesehatan jasmani dan rohani manusia. Luar biasa ini. Makanya di era modern ini penelitian tentang sikap syukur, ya, attitude research itu, ya, menjadi lapangan yang sangat diminati, salah satunya di dunia barat, menjadi kajian ilmiah. Jadi bentuk-bentuk rasa syukur tersebut dicoba diteliti secara ilmiah. Masya Allah, luar biasa hasilnya. Saya mendekati membahasnya dengan pendekatan Islam, Al-Quran dan hadis dan penjelasan para ulama. Kemudian diantaranya lagi, ya, kalau kita banyak bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa memperkuat keimanan, ya, bisa memperkuat keimanan dan juga meneguhkan kebaikan, ya, memperkuat keimanan dan juga menambah dan meneguhkan kebaikan. Kalau kita bersyukur terhadap nikmat yang kita berikan, sedikit kita bersyukur, banyak kita lebih bersyukur lagi, ya, banyak kita lebih bersyukur lagi. Sehingga dengan sikap bersyukuri terhadap nikmat itu, kita yakin ketika kita mendapatkan sesuatu, entah itu yang sedikit atau yang kecil, yang sedikit atau yang banyak, kita yakin bahwasanya sesuatu yang kita peroleh, sesuatu yang kita dapat itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dalam diri kita itu menyikapi dengan merespon bahwasanya sesuatu itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit pun kita menerima. Karena memang dianjurkan kita untuk berdoa, Allahumma inni berdoa mendapatkan, ya Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dilapangkan hati kita, ya, untuk dilapangkan hati kita, merespon terhadap nikmat-nikmat tersebut, merespon terhadap sesuatu, entah itu yang sedikit atau yang banyak, ya, ya, merespon yang sedikit atau yang banyak dengan hati yang lapang. Wa taqna'u bi'ata'atika, salah satu doanya, merasa qanaah, menerima terhadap pemberian yang diberikan oleh Engkau, ya Allah. Menerima entah itu yang sedikit atau yang besar, diterima dengan lapang hati. Maka cara seperti itu harus diminta, didoakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa lapang terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qanaah wa taqna'u bi'ata'atika. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan terkait dengan syukur itu bisa menumbuhkan rasa keimanan, bisa menumbuhkan kebaikan pada diri seorang, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abdurrahman bin Abi Layla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullah, ya, inna amrahu kullahu khairun, wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min." Ajaban li amril mu'min, sungguh mengherankan, menakjubkan urusan orang mukmin, orang yang beriman.
inna amrahu kullahu khair, bahwasanya semua urusannya adalah baik. Semua urusannya adalah baik. Apa yang dimaksud semua urusannya baik? Dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaysa dzaka li ahadin ilal mu'min, dan semua urusan yang dikategorikan baik tersebut hanya dimiliki oleh orang mukmin. Orang yang tidak beriman tidak mendapatkan yang seperti itu. Walaysa dzaka illa lil mu'min. Hal itu tidak dimiliki oleh siapapun. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Tidak dimiliki oleh siapapun kecuali dimiliki oleh kita selaku orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Yang pertama, ya, yang menakjubkan pada diri Rasulullah SAW tentang sikap kita, tentang diri kita orang yang beriman ini, in asabathu sarra'u syakaroh, jika dia mendapatkan nikmat, ya, mendapatkan kelapangan, mendapatkan nikmat, ya, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah, bersyukur dengan bentuk ketaatan. Kita mendapatkan harta, salah satu bentuk kesyukurannya adalah bersyukur dengan perbuatan, sebagiannya diinfakkan. Itu bersyukur dengan perbuatan. Kemudian kalau kita mengucapkan alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rizki kepadaku, itu mengucapkan syukur dengan lisan. In asobathu sarra'u syakar, itu yang pertama. Jika dia mendapatkan nikmat-nikmat, mendapatkan kelapangan, mendapatkan kebahagiaan dengan datangnya nikmat-nikmat tersebut, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakana khairan lahu, maka hal tersebut, ya, sesuatu yang sangat baik bagi dirinya, khair, baik untuk dirinya. Wa in asabathu dharra'u sabara. Yang kedua, ya, yang menakjubkan urusan orang mukmin ini dan hanya dimiliki oleh orang mukmin, jika dia tertimpa oleh musibah, oleh kemudaratan, in asabathu dharra, tertimpa kesukaran, ya, tertimpa kesempitan, dia masih bersabar, tidak berkeluh kesah. Dia bersabar atas sesuatu yang menimpa kepadanya, ya, kemudaratan yang menimpa kepadanya, dia sikapi dengan rasa sabar, ya. Fakana khairan lahu, maka hal itu, ya, maka hal itu merupakan kebaikan bagi dirinya, bagi diri seorang orang mukmin. Masya Allah, luar biasa. Nah, ini berarti kalau kita memperbanyak syukur atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, di antara manfaatnya bisa menumbuhkan rasa keimanan, dan Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kebaikan-kebaikan pada diri kita. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu manfaatnya. Sekarang ketika rasa syukur sudah hilang, atau akibat orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersyukur sejelas tadi, ya, manfaatnya bagi kita. Sekarang kebalikannya, kita tidak bersyukur, akibat kita tidak bersyukur kepada Allah, atau rasa syukur sudah hilang pada diri kita, maka berakibat yang pertama, kita bisa banyak berkeluh kesah. Kita bisa banyak berkeluh kesah ketika kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika rasa syukur itu hilang pada diri kita, maka kita sering berkeluh kesah, mendapatkan sesuatu yang sedikit. Respon kita, ya, kalau sudah tidak bersyukur, ya, kalau hilang rasa syukur pada diri kita, ketika kita mendapatkan sesuatu, kita meresponnya dengan negatif. Kenapa kok dapat sedikit, sebagaimana dijelaskan tadi. Jadi hati kita ini merasa berat. Ketika hati kita merasa berat, apa yang kita rasakan pada batin kita? Apa yang kita rasakan pada diri kita ketika meresponnya dengan berat? Maka akan mendapatkan kesempitan. Rasa tenang itu hilang, rasa tentram itu hilang, kebahagiaan itu hilang. Kalau kita mendapatkan sesuatu itu masih merasa kurang, ya, merasa kurang dan tidak disyukuri, ya, tidak disyukuri.
kenapa kok mendapat begini begitu, terus berkeluh kesah. Seharusnya ketika kita mendapatkan sesuatu, maka kita harus mensyukurinya. Alhamdulillah. Mendapatkan sedikit, kita mengucapkan alhamdulillah. Karena yang sedikit itu ketika kita mensyukurinya, Allah Subhanahu wa taala akan menambahkannya. La in syakartum la azidannakum. Kemudian bersebaliknya wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan sungguh jika kalian kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, inna azabi lasyadid. Sungguh siksaanku, ya, yang ditimpakan kepada orang yang tidak bersyukur itu adalah diberikan siksaan yang pedih. Tentunya Allah Subhanahu wa taala memberikan siksaan yang pedih ini melalui tahapan-tahapan. Siksaan yang pedih itu sudah puncaknya daripada orang yang tidak bersyukur. Tahapan-tahapannya itu, yang pertama ketika tidak bersyukur tadi, banyak berkeluh kesah, curhat, ya, curhat kepada orang lain, curhat di medsos, curhat di Facebook dan di media-media lainnya, gitu ya. Nah, itu kalau sudah tidak kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Curhatnya di media sosial, gitu ya. Ini kalau kita dapatin sekarang banyak orang-orang yang curhat di medsos, ya, curhat secara langsung kepada sama temannya. Orang yang dijadikan tempat curhat itu terkadang yang tidak bisa memberikan solusi, bahkan dipanas-panasi, makin dikompori, gitu ya, ketika dia mendapatkan sesuatu yang katakanlah kurang baik pada dirinya, kemudian curhat asal curhat kepada orang yang tidak bisa memberikan solusi, makin dikompori. Ketika makin dikompori, maka dia hidupnya makin tidak tenang, makin tidak karuan, ya, makin berkeluh kesah lagi. Sesungguhnya kalau kita mendapatkan sesuatu yang sedikit atau musibah, kita harus kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berkeluh kesah ini memang sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu ayatnya, misalnya di surat Al-Ma'arij. Nah, ini berkaitan dengan di Masjid Al-Ma'arij ini, ya. Nama masjid di Telkom ini namanya Al-Ma'arij. Salah satu isi ayat yang terdapat dalam surat Al-Ma'arij itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan memang sifatnya berkeluh kesah, ya, apabila dia ditimpa sesuatu, idza massahu syarru, ya, sesuatu kesusahan, ya, dia berkeluh kesah. Mendapatkan, ya, sesuatu kesusahan, berkeluh kesah terus. Memang sifatnya manusia. Wa idza massahul khairu manu'a. Dan apabila mendapat kebaikan harta, dia jadi kikir. Wah, ini ya, dia jadi kikir, manu'a. Menghalanginya seseorang untuk mendapatkan harta yang ia peroleh. Nah, ini ya, yang pertama, berkeluh kesah. Sesungguhnya orang yang dibenarkan berkeluh kesah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kepada orang yang bisa memberikan solusi, ya, jalan keluar terhadap sesuatu yang menimpa, keburukan yang menimpa kepadanya. Jangan asal keluh kesah, ya, disampaikan di medsos dan lain-lainnya. Nah, di dalam Al-Quran dijelaskan orang yang tepat berkeluh kesah itu di dalam surat Yusuf, ya, di dalam surat Yusuf ayat 86. Ini ada bukunya ini, ya, nah, yang saya pernah tulis nih, ya. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf, qala innama ashku bathi wa husni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Yakub berkata, Yakub ini kan tertimpa musibah, gitu ya, berupa anaknya diculik, Yusuf itu, ya. Kemudian dia menyatakan walaupun dia dalam kondisi seperti itu, tertimpa musibah, anaknya diculik, katakanlah anak diculik, gitu ya, Yusuf itu, ya, diculik, ya, saya bahasakan Yusuf itu diculik. Apa yang sikapnya Yakub? Qala innama ashku bathi wa husni ilallah. Sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan,
Ya, aku mengadukan kesusahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Yakub, dan kesedihanku hanya diadukan kepada Allah. Innama ashku bathi wa husni. Hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala mengadukan kesusahan, ya, dan juga mengadukan kesedihan. Masya Allah, luar biasa. Yakub tertimpa musibah dengan hilangnya anak yang terbaik, anak yang dicintai hilang. Ternyata dia keluh kesahnya kepada Allah. Innama ashku bathi wa husni ilallah. Sesungguhnya hanya kepada Allah berkeluh kesah dan menyampaikan kesedihannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyampaikan kesahnya kepada Allah. Masya Allah. Wallahu ilallahu a'lam minallahi ma la ta'lamun. Dan Allah yang mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Masya Allah. Luar biasa. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita ketika mendapatkan musibah itu keluh kesahnya kepada Allah, tapi orang yang tidak bersyukur, ya, tidak menyikapi dengan baik sesuatu yang menimpa pada diri kita, maka keluh kesahnya kemana-mana liar gitu ya, keluh kesahnya kemana-mana liar, dan tidak ada orang yang memberikan solusi, justru dikompori. Akhirnya apa? Tambah kalut ya, tambah pikirannya tambah kotor, hatinya tambah tidak tenang gitu ya. Kemudian yang kedua, menjadi orang yang rakus. Kalau kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa kurang tersebut, maka yang tumbuh adalah sikap sebaliknya. Maka orang tersebut akan menjadi rakus. Orang yang rakus tidak akan disenangi orang lain. Orang yang rakus itu pasti tidak disukai, tidak disenangi oleh orang lain. Dilihat sikapnya seperti itu, rakus, masih merasa kurang terus. Sudah makan 1 piring, mau menambah lagi 2 piring, merasa lapar, nambah 3 piring. Apa sikapnya orang kalau seperti itu? Responnya orang ketika melihat orang yang rakus, maka tidak akan disukai oleh orang lain. Bahkan bisa jadi tidak diundang lagi, tidak diajak lagi. Sifat rakus tersebut menyebabkan mental seseorang selalu merasa kurang, ya, selalu merasa kurang, dan jiwanya selalu tidak puas dengan apa yang diperoleh. Ini pasti sudah ya, jiwanya tidak akan merasa puas dengan sesuatu yang diperoleh. Ya, ini tanda-tanda daripada orang yang rakus. Orang yang rakus tidak merasa cukup terhadap apa yang ada padanya. Ya, tidak akan merasa cukup, merasa kurang terus. Yang ada pada dirinya itu merasa kurang terus. Inilah tanda-tanda daripada orang yang rakus, dan juga sekaligus tanda akibat daripada orang yang hilang rasa syukurnya, daripada orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digambarkan ya, dari Anas, beliau bersabda, "Lau kana libni Adam wadiyan min malin labtawa wadiyan thalithan wa la yamla'u jawfu ibni Adam illa turab wa yatubullahu ala man taba." Dari Anas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana libni Adam," sekiranya ada pada diri anak Adam, wadiyani min mahlin, 2 lembah harta, katakanlah 2 lembah emas ya, 2 lembah harta, 2 lembah emas, 2 lembah batu bara, 2 lembah batu bara, wadiyani min mahlin, labtawa wadiyan salisan, maka dia masih menginginkan lembah yang ketiganya. Sudah memiliki 2 lembah berupa kekayaan, berupa harta kekayaan, 2 lembah batu bara, 2 lembah sumber minyak, dia masih menginginkan yang ketiganya. Nah, ini kalau orang rakus ini ya. Nah, bisa jadi kita ini masuk juga bagian dari orang yang rakus kalau kita tidak bersyukur, hanya menginginkan yang lebih banyak lagi. Wala, kata beliau, kata Rasulullah, wala yamla'u jawfu ibni Adam, ya, wala yamla'u jawfu ibni Adam ila turab, dan tidak dipenuhi ya perut anak Adam itu kecuali tanah, ya, kecuali tanah. Tidak dipenuhi perut manusia itu melainkan dipenuhi dengan tanah. Dan Allah ya, wa yatubullahu ala man taba,
dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat bagi orang yang bertaubat. Jadi digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang tidak bersyukur kepadanya maka akan tumbuh sikap rakus, merasa kurang dan merasa kurang terus, sehingga digambarkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana orang yang memiliki dua lembah. Karena dia masih kurang lagi, merasa tidak cukup, tidak bersyukur kepada Allah, maka menginginkan lagi yang ketiga. Sudah dapat ketiga, lembah yang ketiga, menginginkan yang lebih besar lagi, terus seperti itu. Ketika terus menginginkan seperti itu, apa pada akhirnya? Dia akan merasa berhenti nanti sifat rakusnya itu kalau sudah perutnya itu dipenuhi dengan tanah. Kalau sudah dipenuhi dengan tanah masuk ke liang lahat, baru dia sadar kenapa tidak bersyukur, kenapa tidak diinfakkan harta yang ia dapat, hanya merasa kurang terus. Betapa ruginya kalau orang yang seperti itu. Jamaah pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu akibat yang kedua ketika rasa syukur hilang. Kemudian yang ketiga, berpotensi menjadi orang yang sombong dan menganiaya. Itu orang akibat daripada orang yang tidak bersyukur. Potensinya bisa menjadi orang yang sombong, ya. Orang yang sombong dan bisa meras orang lain. Sudah dapat harta kekayaan, tidak disyukuri, maka harta kekayaan itu hanya dijadikan sebagai sebagai kemegahan saja, dan dijadikan sebagai sebagai bangga-banggaan, dijadikan sebagai kebanggaan kepada orang lain. Pada akhirnya apa? Dia akan merasa tumbuhlah rasa sombongnya. Wah, kamu cuma punya sedikit, saya punya banyak. Kamu mobilnya cuma itu, saya punya mobil yang mereknya lebih bagus lagi, yang lebih mahal harganya. Kamu rumahnya seperti itu, saya punya rumah dua, punya rumah tingkat dan seterusnya. Akan meremehkan orang lain, ya. Ketika rasa syukur itu hilang pada diri seorang, meremehkan orang lain dan juga sikap sombongnya tumbuh pada diri seseorang. Digambarkan terkait dengan kisah Qarun, betapa sombongnya Qarun itu, ya. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabawa alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah idz qalahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Qarun ini digambarkan oleh Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an tentang Qarun, di mana dia termasuk kaum Nabi Musa yang sombong, gitu ya. Fabawa alaihim, termasuk kaum Nabi Musa yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan anugerah, ya. Ini berlaku apa? Berlaku aniaya, fabawa alaihim wa atainahum minal kunuz, ya. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta. Wa atainahum minal kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah, ya. Perbendaharaan harta yang mana kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat. Kunci-kuncinya saja kalau dipikul oleh orang yang kuat masih terasa berat. Betapa banyaknya itu, ya. Kunci-kuncinya saja itu sudah berat dipikul. Betapa banyaknya kekayaan itu, ya, harta kekayaan yang dimiliki oleh Qarun. Perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh Qarun betapa banyaknya. Orang yang kuat-kuat saja merasa berat memikulnya, membawanya. Berarti menunjukkan Qarun itu termasuk orang yang kaya raya. Tapi dengan kekayaan yang ia miliki, fabawa alaihim, mereka itu bersikap aniaya, sombong terhadap yang lainnya. Apa pada akhirnya? Akibatnya, sekarang akibat puncaknya yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika Qarun ini diingatkan oleh kaumnya, ya, diingatkan oleh kaumnya untuk bersyukur kepada Allah dan tidak bersikap congkak, bersikap sombong, ya, agar tidak merasa bangga terhadap apa yang ia miliki, tidak sombong terhadap yang ia miliki, terhadap harta-harta yang ia miliki, maka dia menyatakan apa yang ia dapatkan itu innama utituhu ala ilmin indi, menyatakan
yang saya peroleh itu didapat berdasarkan jerih payahnya, berdasarkan kemampuan ilmu yang ia miliki. Innama utituhu ala ilmin min indi. Qala innama utituhu ala ilmin min indi. Menyatakan hanya darinya. Yang diperoleh itu berdasarkan kemampuannya, berdasarkan usahanya yang ia lakukan. Tidak sesuatu yang didapat itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Qarun lupa karena tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Fa khasafna bihi wa bidarihil ard fama kana lahu min fi'ati yansurunahu min dunillahi wa ma kana minal muntasirin. Maka kami, kata Allah Subhanahu wa taala, benamkanlah Qarun itu. Fa khasafna, dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala Qarun tersebut beserta rumahnya. Fa khasafna bihi wa bidarihil ard fama kalahu min fi'ati yansurunahu min dunillah. Tidak ada seorang pun maka tidak ada baginya sesuatu golongan yang menolong terhadap siksaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Qarun. Wa ma kana minal muntasirin, dan Qarun ini tidak termasuk orang-orang yang mendapatkan pembelaan, yang mendapatkan pertolongan. Ini akibatnya, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang tidak bersyukur. Inna azabi wala in kafartum inna azabi lasyadid. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang yang bersyukur, tumbuh rasa syukur, tumbuh rasa kepuasan pada diri kita ketika kita mendapatkan nikmat-nikmat, nikmat kecil, nikmat yang besar. Kalau yang kecil kita syukuri, insya Allah yang besar akan disyukuri pula, yang besar akan disyukuri pula. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban. Allahumma ij'alna minasyakirin waj'alna minal maqbulin. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai hamba-Mu yang bersyukur kepada Engkau atas nikmat-nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Dan terimalah amal-amal kami, amal infak, amal sedekah, amal-amal soleh, salat, baca Al-Quran dan dzikir. Wallahu ta'ala alam. Barangkali ini yang kami dapat sampaikan. Ya, mari kita akhiri taklim kita, kajian kita pada pagi ini dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azim sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfirata was salamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birrin wal fawz bil jannati wan najata minan nar. Allahumma inna nas'aluka nufusan bika mutmainnah tu'minu bi liqa'ika wa tardha bi qada'ika wa taqna'u bi ata'atika Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.